Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sukacita Bertemu Yesus. Sekarang kita mau memuji Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Hanya Satu Jalan ke Surga dan Big or Small. Ada
ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas 1. Tabut Perjanjian. Menurut Alkitab, tabut perjanjian adalah peti kayu bertahtakan emas yang berisi kitab dari 10 perintah. Tabut perjanjian ini disimpan di bait suci pertama, tempat ibadah orang Yahudi di Yerusalem. Tetapi bait suci pertama dihancurkan pada tahun 587 sebelum Masehi oleh tentara Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar II. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan peti bertahtakan emas itu, meskipun sudah banyak orang yang telah mencarinya. 2. Makam Qin Shi Huang. Pada tahun 1974, para petani di Provinsi Shanxi, Cina secara tidak sengaja menemukan salah satu temuan arkeologis terbesar abad ke-20, yakni tentara terakota seukuran prajurit asli yang menjaga makam Kaisar Qin Shi Huang. Para sejarawan tahu bahwa tentara tanah liat ini dibuat untuk menjaga kaisar pertama Cina di akhirat. Apa yang tidak diketahui adalah di mana tepatnya kaisar dimakamkan atau harta apa yang mungkin ada di ruang pemakamannya. 3. Antikythera. Ditemukan di reruntuhan kapal kargo Yunani yang tenggelam yang berusia setidaknya 2000 tahun. Artefak perunggu melingkar berisi labirin roda gigi yang saling terkait dan karakter misterius terukir di seluruh bagian yang terbuka. Awan dianggap semacam navigasi. Para arkeolog terus mengungkap kegunaannya dan sekarang tahu bahwa itu diperkirakan kalender astronomi yang sangat rumit. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan,
kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu saat ini. Tuhan Yesus, tolong hamba di dalam menceritakan tentang firman-Mu, agar setiap kata-kata yang keluar hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah ayo taat dan setia. Dengan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Adik-adik bisa membaca bagian firman Tuhan ini dengan didampingi papa dan mama. Nah, sekarang dengarkan ceritanya ya. Kita akan mendengarkan cerita tentang Stefanus. Stefanus ini adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Stefanus ini adalah seorang yang penuh roh dan hikmat, dan juga penuh karunia dan kuasa. Stefanus banyak mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib di antara orang banyak, yang membuat makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus setelah melihat apa yang dilakukan oleh Stefanus. Tapi adik-adik, ada beberapa orang dari jemaat Yahudi yang tidak suka melihat apa yang dilakukan oleh Stefanus. Mereka lalu bersoal jawab dengan Stefanus, menanyakan apa yang dilakukan oleh Stefanus. Tapi adik-adik, orang-orang ini tidak bisa melawan hikmat Stefanus dan roh yang mendorong Stefanus untuk berbicara, sehingga Stefanus bisa menjawab semua yang orang-orang ini tanyakan. Apapun yang orang-orang itu tanya, Stefanus bisa menjawab tanpa ada kesalahan. Itu karena pimpinan Roh Kudus bagi Stefanus. Karena Stefanus bisa menjawab semua yang orang-orang itu tanyakan, membuat orang-orang itu makin marah dan makin membenci Stefanus. Lalu orang-orang itu mulai menghasut orang lain untuk membenci Stefanus. Mereka menceritakan hal-hal bohong tentang Stefanus kepada orang lain, lalu mengajak orang lain untuk ikut membenci Stefanus. Mereka menjelek-jelekan Stefanus. Mereka mengatakan bahwa Stefanus sudah menghina Musa dan menghina Allah. Akibat cerita bohong itu, Stefanus lalu ditangkap dan dibawa untuk disidang di dalam sidang mahkamah agama. Nah, adik-adik, di dalam persidangan ini, orang-orang yang tidak suka kepada Stefanus membawa saksi-saksi palsu. Saksi-saksi palsu itu adalah orang-orang yang dipilih, yang dipakai untuk menceritakan hal-hal yang tidak benar di dalam persidangan. Saksi-saksi palsu ini membuat cerita bohong. Mereka mengatakan sambil menunjuk-nunjuk Stefanus. Mereka berkata bahwa orang ini, yaitu Stefanus, terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan menghina hukum Taurat. Kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Dan adik-adik,
semua orang yang duduk di dalam ruangan persidangan itu, mereka menatap Stefanus. Dan saat mereka menatap Stefanus, mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Lalu imam besar pun bertanya kepada Stefanus, "Benarkah demikian?" Adik-adik, apakah Stefanus menjadi takut saat ditanya demikian? Apalagi Stefanus kan berada di tengah-tengah persidangan dan di antara orang-orang yang tidak suka kepadanya. Apakah Stefanus menjadi takut? Ternyata tidak, adik-adik. Malahan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Stefanus. Di dalam pimpinan Roh Kudus, Stefanus lalu berbicara dengan penuh keberanian tentang bagaimana perbuatan Allah yang besar bagi bangsa Israel, tentang bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel, sehingga Allah mau menyelamatkan mereka. Tapi mereka malah menolak dan mereka membunuh orang benar yang diutus Allah. Stefanus juga berkata-kata tentang bagaimana mereka tidak menuruti hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Ketika orang-orang yang berada di tempat persidangan mendengar apa yang dikatakan Stefanus itu, mereka makin marah, mereka makin benci kepada Stefanus. Lalu mereka pun menarik Stefanus, membawa dia keluar kota. Mereka menyeret dia, lalu mereka melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi yang tadi mengucapkan saksi dusta itu, mereka meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Nah, adik-adik, Stefanus menjadi penuh dengan darah dan luka-luka karena dilempari batu oleh orang-orang yang membenci dia. Saat mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan setelah Stefanus berdoa demikian, Stefanus pun meninggal dunia. Nah, adik-adik, demikianlah cerita tentang Stefanus, tentang bagaimana apa yang dialami oleh Stefanus, seorang murid yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, yang setia kepada Tuhan sampai dia mati. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Stefanus ini, ada teladan bagi kita yang harus kita lakukan, seperti apa yang dilakukan oleh Stefanus. Bahwa dalam keadaan sesulit apapun juga, kita jangan takut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus tetap percaya dan taat kepada Tuhan Yesus apapun situasi, apapun keadaan kita. Dan yang ketiga, tetaplah setia mengikut Tuhan Yesus. Dan adik-adik, ada janji yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, bagi orang-orang, bagi anak-anak yang taat, setia kepada Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus itu dia katakan di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Janji Tuhan adalah Dia akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Nah, kita baca sama-sama Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, adik-adik, Wahyu 2 ayat 10b ini menjadi ayat hafalan bagi kita di minggu ini. Kita baca sekali lagi. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan bagi kita hari ini. Ingat, tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus dalam situasi apapun sampai kapanpun juga. Nah, sebelum mengakhiri cerita hari ini, kita berdoa lagi ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang Engkau nyatakan bagi kami hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk tetap taat, tetap setia kepadamu di dalam situasi dan dalam keadaan apapun juga. Kami mau berdoa Tuhan bagi orang tua kami, bagi adik kakak kami, bagi teman-teman kami, baik di sekolah, di rumah, dimanapun juga. Tuhan Yesus mau berkati mereka selalu. Buat mereka juga setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Tolong juga kami Tuhan di dalam pendidikan kami, di dalam pergaulan kami, agar kami selalu taat untuk melakukan firman-Mu. Biarlah hidup kami sungguh menjadi garam, menjadi terang, memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus berkati, dadah!